Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Taskia Mumtaz, aku dari kelompok 4. Di sini aku akan menjelaskan presentasi hari ini dengan judul tema yaitu domino theory. Yang kebetulan aku dari kelompok 4 yang dimana itu nanti akan berkaitan dengan negara Vietnam. Karena domino theory itu ada di pasca perang dingin atau ketika lagi perang dingin. Penasaran seperti apa? Lanjut aja ke slide selanjutnya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Galang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih latar belakang daripada Vietnam dan kaitan Vietnam dan domino teori ini, teman-teman. Jadi, pada tahun 1945 atau setelah selesainya Perang Dunia Kedua itu ada peperangan ideologi antara selatan dan barat, di mana Amerika Serikat dengan kepercayaan manifest destiny-nya ingin membawa nilai-nilai kapitalisme dan demokrasi ke seluruh dunia. Tetapi sayangnya ada kekuatan komunisme kuat di daerah Uni Soviet. Asia Tenggara sendiri merupakan kawasan yang sangat amat strategis bagi penyebaran komunisme setelah jatuhnya Tiongkok ke tangan komunisme. Perang saudara yang terjadi di Vietnam merupakan awal dari kekhawatiran Amerika Serikat terhadap pengaruh komunisme ini. Ketika Prancis kalah dalam Perang Indochina, Vietnam ini terbagi menjadi dua, yaitu Vietnam Utara yang dikuasai oleh komunis dan Vietnam Selatan yang didukung oleh negara-negara barat. Kondisi ini terus membuat Amerika Serikat khawatir akan pengaruh komunis ke berbagai negara Vietnam, bahkan di negara-negara Asia Tenggara, karena menurut pandangan mereka, jika satu negara telah jatuh kepada tangan komunis, negara-negara di sekitarnya akan ikut dengan ideologi yang sama. Video kali ini kita menggunakan teori domino sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk menghadang pengaruh komunisme di Vietnam dalam periode Eisenhower. Melalui kerangka teori domino ini, kita menganalisis bagaimana kekhawatiran Amerika Serikat terhadap penyebaran komunisme ini membentuk sebuah strategi geopolitik dan kebijakan luar negeri, khususnya di negara Vietnam. Dari latar belakang tersebut, kami mengambil rumusan masalah, yaitu bagaimana teori domino ini mempengaruhi kebijakan yang dilakukan Eisenhower dalam upaya memberhentikan penyebaran komunisme di Vietnam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu terkait apa itu domino theory menurut Eisenhower. Yang dimana domino theory ini merupakan adalah suatu paham yang dikeluarkan oleh Eisenhower pada 7 April saat beliau tengah menghadiri konferensi pers di Amerika pada tahun 1958. Yang dimana dalam pidatonya itu beliau berkata bahwasanya di mana ada suatu negara yang jatuh ke tangan komunisme, contohnya di sini itu Vietnam, maka Vietnam ini akan memberikan dampak yang bahaya penyebaran komunisme di Asia Tenggara dengan cepat. Oleh karena itu, Eisenhower bertindak cepat untuk menyerang Vietnam dan mengepung Vietnam selama bertahun-tahun untuk mengurangi atau mencegah terjadinya penyebaran komunisme yang ada di Asia Tenggara. Karena apabila Asia Tenggara jatuh ke tangan komunisme, itu akan memberikan dampak yang sangat vital dan fatal bagi ekonomi global Amerika Serikat. Nah, di sini Eisenhower itu menjelaskan ke dalam 2 materi secara spesifik. Yang pertama, itu ada penyebaran komunisme itu sendiri. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwasanya domino teori ini sangat berdampak fatal bagi kepentingan negara Amerika Serikat itu sendiri. Terus yang kedua, itu ada implikasi strategis, yang dimana implikasi ini sangat memengaruhi tatanan global ekonomi, yang dimana Amerika menguasai ekonomi global tersebut. Maka daripada itu, Amerika itu sangat takut apabila negara yang ada di kawasan Asia Tenggara itu akan jatuh ke dalam tangan komunisme, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait asumsi dasar penyebaran komunisme yang terjadi di Vietnam. Nah, pada saat itu Vietnam sedang dilanda konflik, yaitu perang saudara, yang dimana perang saudara di utara itu dipengaruhi oleh komunisme
dan di selatan itu dipengaruhi oleh kapitalisme, yaitu Amerika Serikat itu sendiri. Nah, Vietnam pada kala itu tengah mengalami krisis ekonomi dan krisis lainnya seperti krisis kemanusiaan, krisis ekonomi, bahkan sampai Vietnam itu harus melindungi dirinya dari pengaruh-pengaruh yang ada di dunia ini. Nah, oleh karena itu, asumsi ini dibuat oleh Eisenhower bahwasanya domino teori ini sangat berbahaya bagi Vietnam itu sendiri, yang dimana nantinya apabila Vietnam jatuh ke tangan komunis, maka negara-negara yang ada di Asia Tenggara itu akan jatuh ke tangan komunisme itu sendiri. Nah, asumsi kuncinya itu adalah bahwasanya jika satu negara jatuh ke tangan komunisme, maka itu akan menciptakan presiden dan momentum yang tidak dapat dibendung secara lokal oleh pemerintah itu sendiri. Nah, dalam konteks perang dingin ini, Amerika sangat khawatir apabila Vietnam ini jatuh ke tangan komunisme, yang dimana nanti itu akan dapat mempengaruhi geopolitik ekonomi global yang ada di Asia Tenggara. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas penerapan domino teori dalam kebijakan luar negeri Vietnam. Kebijakan luar negeri Vietnam pada pasca 1975 ini menunjukkan penerapan prinsip pada teori domino secara kontekstual dan strategis, bukan hanya sebagai penerima dampaknya. Setelah memenangkan Perang Vietnam dan menyatukan negara, Vietnam secara aktif mendukung penyebaran komunisme di kawasan, seperti dukungannya terhadap salah satu rezim komunis di Laos dan intervensinya terhadap Khmer Merah di Kamboja. Demi membentuk zona pengaruh dan menjaga stabilitas ideologis domestik, teori domino yang pada dasarnya menyatakan bahwa perubahan di satu negara itu dapat memengaruhi negara lain tercermin dalam kekhawatiran Vietnam terhadap potensi efek balik dari kekuatan anti komunis. Meski sejak akhir 1980-an Vietnam mengubah arah dengan kebijakan ekonomi yang bernama Doi Moi dan pendekatan diplomatik yang lebih pragmatis, warisan pemikiran domino tetap hidup dalam strategi hubungan luar negeri Vietnam, terutama dalam menghadapi pengaruh Cina dan menjaga keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu awal mula Amerika Serikat terlibat dalam konflik Vietnam. Ketika kepemimpinan pergerakan kemerdekaan Vietnam ini jatuh ke tangan komunis di bawah tangan yang bernama Ho Chi Minh, Amerika Serikat mulai memandang serius daripada ancaman ini. Oleh karena itu, dia mempertahankan Vietnam Selatan agar tidak jatuh ke dalam pengaruh atau kekuasaan komunis. Karena apa? Karena ini harus menjadi agenda penting dalam strategi global dalam menghadang perluasan pengaruh Uni Soviet dan Tiongkok di kawasan. Keterlibatan ini dimulai bahkan sebelum Vietnam secara resmi terbagi menjadi dua negara. Nah, pada akhir 1940-an dan awal 1950-an, Amerika Serikat mendukung Prancis yang berusaha mempertahankan kekuasaannya di Indochina. Nah, termasuk Vietnam. Nah, sehingga dukungan ini diberikan dalam bentuk bantuan ekonomi dan logistik militer. Nah, keterlibatan ini tidak semerta-merta langsung dalam bentuk militer besar-besaran, melainkan jalur diplomasi dulu, bantuan ekonomi dulu, dan penempatan penasihat militer. Nah, Amerika mulai membangun struktur administratif dan militer di Vietnam Selatan melalui program-program bantuan yang dikoordinasikan melalui lembaga-lembaga seperti United States Operation Mission dan Military Assistance Advisory Group. Nah, sehingga para penasihat militer Amerika Serikat mulai melatih tentara-tentara Vietnam Selatan dalam hal ini untuk membangun kapasitas pertahanan internal untuk menghadapi ancaman dari kelompok Viet Cong atau daripada Vietnam Utara dan infiltrasi daripada Vietnam Utara sendiri.